Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Dara. Silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa. Baik, terima kasih. Kita cek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Oke, semuanya berarti hadir pada hari ini. Bagaimana, siap melaksanakan bimbingan pada hari ini? Oke, pada hari ini materi bimbingan kita yaitu mengenal perasaan dengan kelola emosi. Baik, next Ibu. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Yang pertama, siswa mengenali emosi dasar. Kemudian yang kedua, siswa memahami cara mengelola emosi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Next Ibu. Oke, kita tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Di sini ada gambar senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Oke, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya pada hari ini? Satu orang saja. Dara, jelaskan. Berdiri, Nang. Oke. Bagaimana perasaanmu pada siang hari ini? Senang. Oke, kenapa senang? Apakah tadi karena dapat uang jajan lebih atau karena apa? Dapat uang jajan lebih. Oke. Ayo kita tepuk hebat kepada Dara karena mau mengungkapkan pendapatnya. Tepuknya gini, tepuk hebat. Hebat. Ayo ulangi, tepuk hebat. Oke, si Dara, silakan duduk. Si Dara telah berani mengungkapkan pendapatnya. Inilah emosi manusia. Emosi manusia itu ada berbagai macam. Contohnya ada marah, senyum, sedih, malu, ketawa, nangis. Senyum dan ketawa itu termasuk kepada emosi bahagia. Oke, next Ibu. Oke, kan tadi sudah Ibu bagikan kertas puji, coba tolong dipegang. Oke. Di sini kita akan langkah-langkah bermain kertas emosi. Kertas ini kita ibaratkan sebagai kertas emosi. Oke, ini kertas emosi. Ini ada tata caranya. Setiap murid akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Semua sudah punya kan? Oke. Murahmi akan membacakan sebuah cerita. Murid diminta untuk mengekspresikan diri dari cerita yang diberikan dan diibaratkan hal tersebut terjadi kepada siswa tersebut. Nanti cerita itu diibaratkan kamulah yang ada di dalam cerita tersebut. Jika senang dengan ceritanya, kertas boleh diusap saja kertasnya, oke? Jika merasa kesal, kertas boleh diremas. Jangan dulu remas, belum dibaca ceritanya. Boleh diremas. Seperti ini. Kemudian, jika merasa marah dengan cerita tersebut, kertasnya boleh kita sobek. Oke, sesuai emosi masing-masing ya. Iya. Ada beberapa tahap cerita, mari kita simak. Oke, next Ibu. Dengarkan. Cerita pertama. Pagi hari, Andi berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ada tugas kelompok prakarya yang sudah disiapkan dan diletakkan di keranjang depan sepedanya. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, rantai sepeda Andi terputus. Jika Andi diibaratkan kepada kamu, bagaimana perasaan Andi? Ya sudah, ini adalah kertas emosi kalian. Buatlah bagaimana. Kemudian, dengan susah payah si Andi mendorong sepedanya sampai ke sekolah. Oke, next Ibu. Cerita kedua. Setelah sampai di sekolah, Andi meletakkan sepedanya dan berlari kencang ke kelas. Dia sudah terlambat dan meminta maaf kepada guru dan langsung duduk di dalam kelompoknya. Namun, baru saja duduk, Bu Guru menyuruh tiap kelompok mengumpulkan tugas. Tapi, dicari kemana saja karena si Andi yang memegang tugas kelompok.
Tidak nampak tugas si Andi. Andi merasa bersalah karena tugas kelompok tidak selesai dan membuat teman-temannya kecewa. Dan dengan terpaksa teman-temannya membuat karya baru walaupun sederhana untuk dikumpulkan dan kelompok mereka akan tampil di akhir pembelajaran. Bagaimana perasaan kamu jika kamu jadi si Andi? Ini kertas emosi. Buat. Oh, ada yang kesal. Kalau masih apa, elus. Kalau masih sabar, boleh dielus. Ini adalah cerita. Next, Bapak Ibu. Next, Ibu. Oke, cerita ketiga. Di tengah pembelajaran saat Ibu Rahmi mengajar, Andi terlihat murung dan mendunduk di bangkunya. Ternyata Andi sedang tertidur lelap. Dan teman-temannya semakin kecewa kepada Andi. Karena mereka beranggapan bahwa Andi lalai dan tidak mau bertanggung jawab kepada tugas yang sudah diberikan kepada si Andi. Oke, masih aman kertas emosinya? Ibaratkan ini adalah kalian. Oke, next Ibu. Tak lama kemudian, masuk kita ke cerita 4. Ada seorang guru piket mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Bu Rahmi membukakan pintu dan menghampirinya. Guru piket itu berkata, guru olahraga menitipkan tugas prakarya yang jatuh di jalan. Dan ada nama Andi bersama teman-temannya. Dan memberikan kepada Bapak Ibu guru. Ternyata, si Andi bukan lalai. Tugasnya yang jatuh, bukan dia tinggalkan. Kemudian, guru piket membangunkan Andi dan memberitahu teman sekelasnya bahwa paman Andi datang untuk menjemputnya. Ternyata Andi terlambat karena ayahnya masuk ICU. Dan pamannya menceritakan kepada Andi terlambat karena harus berangkat dari rumah sakit yang jauh. Dan sudah 4 hari menjaga ayahnya di rumah sakit. Meskipun kurang tidur, Andi tetap semangat untuk sekolah karena ada tugas prakarya yang akan dipresentasikan. Kemudian, Andi memberikan tugas tersebut kepada teman sekelompok dan berpamitan kepada ibu guru karena harus pergi dengan pamannya ke rumah sakit. Oke, next Ibu. Kita akan memberikan pertanyaan. Bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Coba, nampakkan ke atas. Oke, ada yang kusut, ada yang sobek, ada yang masih mulus. Oke, pertanyaan kedua. Jika kertas tersebut adalah kondisi kalian, apakah bisa diperbaiki ke bentuk semula kertas itu? Iya, karena kertas yang sudah kusut tidak akan bisa kita kembalikan lagi menjadi kertas yang Oke. Apa makna dibalik permasalahan yang tadi sudah dialami Andi? Jadi sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada yang kertasnya sudah sobek, itu duluan Ibu tanya. Oke, Priska. Ayo, coba dijelaskan kenapa kertas yang kamu punya itu sobek dari cerita tersebut. Ya, coba berdiri. Saat cerita jika teman-temannya tidak tanggung jawab, saya tersaduk karena dia sudah usaha mencari tapi tidak nampak jadi saya menyebut. Oke, ayo tepuk hebat kepada Priska. Tepuk hebat. Oke, kertas emosi si Priska itu kertasnya sudah robek karena dia merasa kesal. Kan sebenarnya dia kesal karena dia belum tahu kenapa Andi datang terlambat. Apakah setelah tadi si Priska mengetahui bahwa si Andi terlambat karena masalah ayahnya di rumah sakit, apakah kita menyesal? Iya, tentunya menyesal. Oke, kita lihat siapa kertasnya tadi yang setengah kusut. Siapa? Sophia. Iya, Sophia. Kenapa kertasmu setengah kusut? Coba dijelaskan. Kasih mic-nya, Inang. Oke, silakan. Berdiri. Karena jika dibawakan saya jadi Andi, masalah yang jadi saya emosi dan membutuhkan Kertasnya. Oke, ayo tepuk hebat kepada sobat. Tepuk hebat. Ternyata si Sophia, dia hanya sebagian yang kusut.
Dia ternyata masih bisa mengontrol emosi. Nah, tapi Sophia, walaupun kusut seperti ini, apakah kamu menyesal ketika berbuat seperti itu? Iya, oke. Ada lagi ini kertas yang masih utuh. Coba dijelaskan kenapa kertasnya masih utuh? Apapun masalahnya kita harus selalu sabar, Bu. Sebisa mungkin kita harus mengontrol emosi. Oke, ayo tepuk hebat. Oke, jadi sebenarnya kesimpulan dari permainan kertas emosi ini, kita itu harus mampu mengelola emosi kita. Jangan kita seperti teman-teman si Andi tadi. Teman si Andi sudah menjas si Andi ternyata tidak bertanggung jawab tanpa mengetahui ke belakangnya kenapa si Andi terlambat. Kan kita jadi menyesal. Jadi seharusnya kita seperti teman si Andi, seharusnya apa yang kita lakukan? Siapa yang bisa? Apa yang kalian harapkan kepada sekitar atau teman kalian, ataupun apa yang kalian lakukan setelah mengetahui cerita ini ke depannya harus berbuat apa? Oke, Asifa. Harapannya setelah mendengar cerita tersebut, kami mampu mengelola emosi, Bu. Jangan mengambil keputusan atau menjat sebelum tahu kebenarannya. Oke, ayo tepuk hebat. Oke, ternyata dari permainan kertas emosi ini kita sudah belajar bagaimana mengelola emosi. Oke, next Ibu. Silahkan diputar videonya. Masih menikmati suasana baru di hari yang indah, pagi yang cerah. Rudi jalan ke kampus melihat semuanya. Tiba-tiba ada motor dengan air yang bercepat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama bertransaksi uang bulanan. Biar merasa sahur bertambah. Rudi buka sosmed sekalian. Baca postingan yang ngirim sama keluarganya Theo. Sebagai peneman setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dodi pun melipir ke kantin Matomir. Di kantin, Dodi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dodi. Dengan heroik, Dodi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dodi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dodi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol ikut menyebarkan. Konflik perang saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita tidak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Bobby sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, dia langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Bobby tidak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Bobby mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, dari video ini siapa yang mau menyimpulkan apa isi videonya? Oke, silahkan Dara. Kita harus mampu mengelola emosi, Bu. Kita harus jadi stabilizer, mampu mengatasi suasana yang dihadapi, Bu. Jangan jadi termometer yang suka berubah. Oke, ayo tepuk hebat kepada Dara. Tepuk hebat. Hebat. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Kesimpulan dari video ini adalah kita itu harus mampu menjadi stabilizer. Jangan kita mau dipanas-panasi seperti termometer. Kan sering itu kita mempunyai konflik. Mau dipanas-panasi kawan sekitar. Kita tidak mampu mengelola emosi. Jadi sebenarnya kalau kita begitu mau dipanas-panasi, siapa yang rugi? Kita sendiri. Jadi
katanya kita harus menjadi kulkas di dalam tetap dingin. Jadilah stabilizer. Walaupun dari sini membakar-bakari, menumpahi minyak dalam konflik, kita harus tetap dingin. Kita harus stabilizer, mampu mengelola emosi. Oke Bu, lanjut. Sobat, Ruby masih menikmati suasana baru. Oke, ada video lagi, tolong diputar Bu. Kita supaya mengenal emosi, mendengarkan. Jenis emosi. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang emosi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Siapa yang tahu apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang kita rasakan setiap hari. Yuk kita lihat ada emosi apa saja ya. Siapa yang bisa menebak ekspresi emosi di bawah ini? Senang, ya, emosi senang. Kamu merasa senang ketika bermain dengan teman. Selanjutnya ada emosi marah. Kamu merasa marah saat mainanmu diambil tanpa izin. Kemudian ada emosi sedih. Kamu merasa sedih ketika kehilangan mainan kesayanganmu. Kemudian ada emosi takut. Kamu merasa takut saat berada di ruang gelap. Selanjutnya emosi jijik. Kamu merasa jijik saat mencium makanan yang busuk. Yuk selalu ingat untuk mengenali perasaan kita dan mengungkapkannya dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton materi seru lainnya. Bye-bye. Oke, next Ibu. Belajar. Oke, sekarang kita tadi kan sudah ada gambaran tentang apa itu emosi, tapi sekarang kita memperkuat lagi apa sih pengertian emosi. Di sini emosi adalah perasaan atau afeksi yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu, melibatkan perubahan fisiologis, kognitif, dan perilaku. Emosi juga dapat diartikan sebagai perasaan yang timbul dalam diri seseorang sebagai respons terhadap stimulus tertentu. Karena ada hal-hal tertentu, makanya emosi kita muncul. Kemudian proses munculnya emosi melibatkan perubahan psikologis juga tadi, pemikiran, perilaku yang dapat dirasakan oleh individu. Secara sederhana, emosi itu adalah perasaan ataupun hal yang kita alami dalam hati kita. Misalnya sedih, marah, takut, bangga, dan kaget. Oke, next Ibu. Oke, apa sih perbedaan mood dan emosi? Ternyata kan kita kadang sering mengaitkan mood dan emosi. Ternyata mood dan emosi itu berbeda. Kita lihat, mood dari segi durasi cenderung lebih lama dan muncul tanpa sebab yang jelas. Serta sering kurang disadari terjadi pada diri kita. Kadang kita enggaknya kenapa-napa, enggaknya ada yang memicunya, tiba-tiba kita enggak mood. Begitulah. Kemudian si emosi dari segi waktu berlangsung beberapa menit. Kalau emosi itu jangka waktunya palingan 1-15 menit akan hilang. Kemudian dan muncul karena sesuatu yang spesifik, ada pemicu munculnya emosi tersebut. Serta emosi cenderung intens, lebih ke gembira atau ketakut, berbeda dengan mood. Oke, next Bu.
Kemudian di sini ada self awareness ataupun kesadaran diri. Mengenali peta emosi, ini adalah peta emosi. Ada sedih, senang, ada kaget, marah. Ini tadi sedih, ada senang. Oke, kita ke nomor 1, emosi marah. Ciri-ciri emosi marah adalah yang pertama detak jantung meningkat. Kalian pernah marah kan? Nah, ciri-cirinya pun seperti ini. Detak jantung meningkat, napas cepat, begitu. Kemudian wajah memerah, ekspresinya bisa berteriak, berbicara dengan nada tinggi, melontarkan bahkan bisa melontarkan kata-kata kasar. Kemudian emosi sedih, tampilan fisiknya air mata bisa keluar, tubuh merasa lemas dan bahu menunduk. Itu ciri-ciri orang sedih. Ekspresinya wajah muram, suara lembut dan bergetar. Kemudian emosi takut. Ciri-ciri fisiknya bisa jadi jantung berdebar, terjadi keringat dingin, kemudian tubuh bergemetar. Ekspresinya mata terbuka lebar, tubuh kaku dan mencoba menjauh dari objek yang ditakuti. Next, Ibu. Yang keempat yaitu emosi terkejut. Gimana sih ini terkejut? Nah, ini. Kita lihat gambarnya. Fisiknya detak jantung tiba-tiba meningkat, tubuh tersentak, gitu kan, pernah tiba-tiba terdiam. Kemudian ekspresinya mata melebar, bahkan bisa melompat kecil kalau kita terkejut. Yang kelima yaitu emosi malu. Gimana sih ini malu ya? Oh, tidak ada gambarnya di sini. Ciri-ciri fisik emosi malu, wajah memerah, gugup, salting. Salting itu termasuk kepada malu dan tidak nyaman. Kalau ekspresinya bisa jadi dia mukanya memerah, menunduk, menjauh dari yang membuatnya malu. Kemudian yang keenam emosi senang. Emosi senang ya kita pasti sudah tahu lah emosi senang bagaimana. Tersenyum, tubuh terasa ringan, energi meningkat. Kemudian ekspresinya wajah berseri, tertawa dan bersemangat. Dari keenam emosi ini seharusnya kita menggunakan emosi mana? Senang, iya. Dalam hal apapun, dimanapun kita harus bisa mengontrol tadi seperti stabilizer. Kita harus bisa membuat emosi kita selalu di posisi senang. Oke, next Ibu. Mengapa kita perlu mengelola emosi? Kenapa sih kita harus kelola emosi? Kenapa? Karena jika tadi dari cerita tadi sudah kita tahu, kalau nggak pandai kita mengelola emosi, maka kita akan terjadi konflik dengan yang lain. Kita ibaratkan 5 jari ini merupakan ini adalah emosi marah. Ini adalah kesadaran kita. Jika kita marah, kita mampu mengelola emosi. Apakah si amarah ini bisa keluar? Tidak bisa. Nah, inilah orang-orang yang mampu mengelola emosi. Nggak akan keluar. Kita ibaratkan ini adalah jin, setan lah ini. Kalau kita pandai mengelola, nggak akan keluar si setan ini. Tapi apabila kita tidak mengelola, nggak mampu, kita gimana? Akan keluar si setan lah akan keluar, kita ibaratkan ini. Maka kita harus mampu mengelola emosi, kita tutupkan si setan iblis yang jahat ini selalu tertutup agar tidak keluar. Oke. Jika emosi tidak dikelola bisa berdampak buruk seperti merusak hubungan dengan teman atau keluarga, membuat stres. Kadang kita kalau kelahi dengan teman kita tidak berbicara yang biasanya berbicara, kita jadi kayak mana? Kadang stres kan? Iya, kita kepikiran. Kemudian dan tidak tenang. Kemudian tadi menyesal setelah melakukan tindakan negatif. Sama halnya cerita di awal tadi. Setelah kita menjasi Andi, ternyata yang sakitnya orang tuanya, kan kita menyesal, timbul rasa penyesalan. Namun, jika emosi dikelola dengan baik, maka yang pertama kita bisa lebih tenang menghadapi masalah. Jika ada masalah, kita mampu mengatasinya. Seperti itu. Kemudian, hubungan dengan orang lain lebih baik. Orang yang mampu mengelola emosi cenderung temannya lebih banyak. Beda sama orang yang memiliki emosinya tinggi, tidak mampu mengelola emosi, pasti selalu dijauhi orang lain. Kadang dia tidak mengungkapkan langsung, tapi di belakang selalu dibilang orang. Kemudian hidup lebih sehat dan bahagia. Jika kita mampu mengelola emosi, tidak marah, kita tidak akan stres.
Cara mengekspresikan emosi pas lagi marah bisa apa saja. Bisa jadi kita pilih berolahraga, atau kita berwudu, menyanyi, menulis, atau joget-joget. Boleh joget TikTok dan lain-lain. Itu salah satu cara agar kita mengatasi emosi. Kemudian bilang atau katakan ketika sedang kesal atau marah, curhat dengan teman. Kemudian bisa dengan melaksanakan kegiatan melukis. Oke, next Ibu. Oke, kita mengenal roda pilihan. Emosi baik itu marah, sedih dan lainnya hal yang wajar. Namun kita harus tetap mampu menjadi stabilizer, sama seperti tadi yang dikatakan oleh si Dara. Bagaimana sih cara mengatasinya? Kita bisa menggunakan dengan rumus tanya. Yang pertama, terima. Ketika kita contohnya mendapatkan konflik, kita menerima konfliknya. Katakan tarik napas dalam-dalam, sabar. Itu ternyata teknik yang pertama. Kemudian rasakan, ya udah terima aja lah ejekan, ya nggak apa-apa. Sabar. Karena semakin kamu tolak, semakin kamu tersiksa. Kalau kamu ada contohnya, saya diejek. Kalau nggak terima kan kita berapi-api. Tapi kalau dia, oh ya udahlah, biarlah, sabar. Ternyata itu salah satu teknik. Kemudian yang kedua, amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepalamu, apakah marah, sedih, atau takut. Contohnya tadi diejek. Kita amati, aku lagi marah ini loh. Sabarlah, sabarlah. Ternyata kita harus begitu. Kemudian yang ketiga, nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Jangan tiba-tiba kamu mau menjambak dia. Tidak boleh. Ternyata kita harus menggunakan teknik tanya. Nikmati dulu. Sabar, berarti dibalas Tuhan. Itu salah satu cara untuk mengamati, mengaplikasikan. Yang kedua, yakini. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu yang kamu pegang kendali. Kadang kita beranggapan ketika kita dijelekkan orang, kalau kita nggak melawan itu kita kalah. Seharusnya tidak. Sebenarnya orang yang diam itu adalah orang yang menang. Kalau orang yang berpemikiran maju, mampu mengelola emosi, tapi dengan tanda kutip pengejekan yang masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dia yang sudah tidak ditoleransi, boleh kita mengungkapkan pendapat kita, menyangkal. Tapi kalau dia mengejeknya hanya sebatas wajar, boleh kita gunakan teknik tanya ini. Kemudian aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Setelah kamu amati semua tadi, udah kamu terima, kamu amati, kamu nikmati, kamu yakini, kan kamu sudah sedikit lebih tenang. Barulah lakukan aksimu, apa yang harus kamu lakukan. Bisa jadi kita mau berbicara kepada yang menjas kita tadi tidak harus dengan kekerasan menjambak, tapi kita bisa bilang dengan kata-kata yang baik. Tolong ya, jangan bilang seperti itu kasar, tidak boleh. Saya bisa sakit hati, saya merasa sakit hati. Inilah gunanya kita belajar mengenai tentang kelola emosi. Ternyata menyelesaikan masalah itu bukan hanya dengan hal-hal yang kasar. Dengan hal-hal yang baik pun ternyata lebih bisa. Kenapa? Karena otak kita akan lebih tenang dan tidak akan stres. Oke, next Ibu. Oke, kita sekarang aplikasi. Sekarang Ibu akan mengajak, tadi kan sudah Ibu bagi puzzle. Ibu, sebelum kita mengerjakan puzzle, ini ada roda pilihan. Ini adalah roda pilihan dalam mengatasi konflik atau masalah yang kita hadapi. Yang pertama, apologize, minta maaf jika ada konflik. Ini tergantung situasi masalah apa yang kita lakukan. Kita bisa melakukan minta maaf, kemudian share and take turns, bergantian, berbagi dan bergantian. Bisa jadi itu curhat, sama-sama curhat dengan teman. Kemudian go to another game, pindah ke permainan lain atau aktivitas lain untuk menghindari konflik. Contohnya tadi kan, kalau kita lagi marah, ya udah kita olahraga biar kita tidak marah lagi, seperti itu. Kemudian ada walk away, pergi dari situasi yang memicu konflik. Contohnya kita berkelahi dengan teman kita, bisa jadi kita tinggalkan teman kita itu, jangan di situ. Nanti kan kalau tetap di situ kita lihat bisa terjadi konflik. Kemudian ada lagi pilihannya count to 10 to cool off, menghitung sampai 10 untuk menenangkan diri, tarik nafas. Ternyata itu merupakan roda pilihan mengatasi konflik. Kemudian mengatasi konflik emosi. Kemudian tell them to stop.
meminta mereka untuk berhenti. Kayak yang tadi kan sudah kita aktivitasnya bagaimana, kita katakan namanya, tolong jangan ejek aku ya, aku nggak suka, aku nggak mau diejek, begitu. Kemudian ada family meeting, pertemuan keluarga. Mungkin bisa jadi ini masalahnya sudah fatal atau nggak bisa kamu sampaikan kepada saudara seperti itu. Kamu sampaikanlah kepada orang tuanya, kita datang ke rumahnya. Kemudian ada use and a message, menggunakan pesan, saya merasa sedih jika kamu titik-titik. Misalnya, sama halnya yang diejek, saya merasa sedih loh kalau kamu ejek terus begitu, tolonglah berhenti. Nah, seperti itu, menggunakan itu. Jadi, Ibu kasih waktu 5 menit, puzzle-nya disusun. Dan kamu mendapatkan emosi apa? Ayo, buka puzzle-nya, disusun. Di tengah-tengah, sama-sama susun. Oke. Susun puzzle-nya. Masih merekam. Ya, di HP masih merekam. Oke, lihat ekspresi apa yang kamu dapatkan. Kemudian setelah ekspresinya sudah dapat, kan di situ ada LKPD yang Ibu berikan. Tuliskan, sebagian menyusun puzzle kan udah nampak gambaran itu gambaran apa, ditulis di LKPD dan dijawab pertanyaannya. Tulis nama kelompoknya di bawah ya. Sebagian menulis LKPD, kan sudah tahu nampak gambaran apa puzzle-nya, ditulis. Sebagian menyusun puzzle kan udah tahu ini ekspresi apa jadinya, ya ditulis, salin ke sini jawabannya. Oke, ini sudah selesai. Wow, ayo tepuk hebat dulu kepada kelompok berapa ini? Kelompok, tepuk hebat sama kelompok 3, belum 5 menit sudah selesai. Tepuk hebat. Emosi apa ini? Sedih, Bu. Sedih. Emosi apa? Masih takut. Oke, kerjakan LKPD-nya. Biar berarti nanti kelompok 3 ini duluan presentase. Cepat ya, 5 menit biar kita presentase. Nanti 2 orang aja mempresentasikan ke depan mewakili kelompoknya. Ini hampir-hampir. Ini nanti siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2 duluan siap? Yang sudah selesai boleh dilem nanti dinampakkan ke depan biar lengket puzzle-nya. Kan udah tahu susunannya. Di tengah aja biar tetap lengket, dia nggak jatuh. Satu-satu begini kan. Biar nggak apa kertasnya. Nah. Oke. Udah yang di tengahnya aja. Sekali lah pokoknya lengket aja nanti. Jangan salah lagi ya kalau dilem. Berarti pinggirnya semua putih. Yang putih itu di pinggir. Oke, kelompok 1 atau kelompok 2 ini nanti yang duluan ya.
Ayo, siapa ini duluan? Semangat, semangat. Bagaimana kelompok 3 udah selesai apanya? Biar presentase. Oh, belum, masih ngelem ya? Oke. Gercep-gercep ini kelompok 3. Ayo, siapa ini kelompok 1 atau 2 yang duluan? Udah siap? Udah taruh aja, nanti tinggal ngelem lagi. Disusun semua, yang satu lagi ada. Ayo, ayo. Kerjasama berbagi tugas. Ayo, siapa ini yang duluan? Kelompok 1 kah? Kelompok 2 kah? Berarti kalau dasarnya putih semua, di pinggir semua itu putih. Oke, sudah siap? Coba next, Ibu. Selanjutnya apa? Oh, oke. Udah kembalikan ke slide sebelumnya lah, Ibu. Udah? Ayo, ayo. Putih selalu di pinggir. Ini ada 2 lagi, coba. Ada tangan, mana tangan? Sudah? Oh, gambarnya udah. Oke, ternyata kelompok berapa ini ya? Kelompok 2. Tepuk hebat sama kelompok 2. Tepuk hebat. Hebat. Oke, kedua. Ini LKPD-nya lagi ya? Ini, setelah selesai boleh dilem biar nggak jatuh nanti presentase. Oke, kayaknya kelompok 3 sudah selesai ya. Disilahkan siapa 2 orang presentase apa yang didapat dan menjawab apa kesimpulan darinya. Boleh? Ini, silakan dibacakan. Siapa perwakilan kelompoknya? Iya. Oke, berdua aja. Bawa dulu mic-nya biar kedengaran. Pakai mic aja. Ayo sini. Ambil. Perkenalan dari kelompok berapa, kan ada namanya. Dari kelompok 3 namanya siapa? Agak ke sini. Nah, di sini. Oke, biar sembari mengerjakan, sembari mendengarkan ya. Hidup itu. Oke. Kami dari kelompok 3 dengan nama ya akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 yang bernama Cindy, Kayla, Rizka, Dini, Dara akan mempresentasikan puzzle mengenai puzzle takut. Coba dinampakkan puzzle-nya. Hasil diskusi kami adalah jawaban nomor 1. Kami adalah setelah puzzle tersusun, emosi yang kami dapatkan adalah emosi takut, di mana ada anak yang sedang bersembunyi di bawah meja dan merasa ketakutan, bergetar seluruh badan. Rasa takut itu muncul bisa jadi karena kita berbuat kesalahan, misalnya kita merusak barang-barang di rumah, atau kita takut dimarahi ibu. Dari hal tersebut, kami memilih wadah pilihan alkoholide, meminta maaf. Karena kita berbuat salah, kita harus meminta maaf dan bertanggung jawab serta bersedia menerima resikonya. Dan menggunakan jokes dan message dengan mengatakan saya merasa takut karena merusak barang ini. Jika saya mengalami hal tersebut, saya
Saya jangan hanya diam dan menutupi kesalahan, tetapi harus mampu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Dan dengan menggunakan teknik tanya seperti yang dijelaskan kelompok satu, masalah akan bisa teratasi. Oke, tepuk hebat. Hebat. Oke, dari yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, kita ketika melakukan kesalahan, jangan hanya takut dan bersembunyi, tapi kita harus menyelesaikannya. Contohnya dengan tadi katanya meminta maaf, kemudian tadi menggunakan metode-metode tanya supaya masalah kita selesai. Oke, silakan duduk. Bagus. Ayo, aplaus lagi, tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang sudah di lem? Biar lanjut. Ayo, biar lanjut kelompok 1. Kelompok 1-nya atau kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo, dikit aja di lem, biar maju. Nanti di sini siapa yang mau presentasikan? Oke, ini. Silahkan, udah selesai. Lemnya juga. Di lemnya sedikit aja di tengahnya. Sudah selesai? Dipindahkan. Sudah? Siapa yang mempresentasikan biar maju ke depan? Ya udah, ini aja. Nah. Siapa yang mempresentasikan cepat? Ini sama aja ini. Nggak usah lagi tulis. Di sini tulis namanya. Udah, siapa yang mau maju? Cinta sama Sesi, Pak, yuk. Ini. Siapa yang membacakan, yang memegang emosi? Oke. Silahkan maju. Sebutkan dari kelompok mana, sebutkan namanya. Ayo. Nampakannya, emosinya apa yang didapat? Oke. Pakai, ambil mic-nya. Oke, dijelaskan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cinta, Siva, Najwa, Silvana, dan Olive. Oke. Lanjutkan, Olive. Ya. Di kelompok ini kami akan menjelaskan puzzle yang didapat apa? puzzle marah. Nah, coba kita amati dulu gambarnya. Ini puzzle yang mereka dapatkan adalah puzzle marah, di mana ada anak perempuan yang melotot. Ayo jelaskan. Oke. Setelah puzzle tersusun, emosi yang kami dapatkan adalah emosi marah, di mana ada anak yang matanya melotot dan sedang berteriak. Rasa marah bisa muncul karena kita merasa terganggu atau ada yang khusus kepada kita. Misalnya ada teman yang mencolek buku saya, maka saya akan marah. Oke. Dari emosi yang didapat ternyata kita harus mampu mengelola emosi, jangan sampai emosi marah yang berkuasa karena akan berbahaya. Jadi kami memilih pada call off menghilang sampai 10 untuk Menghitung sampai 10 itu. menghitung sampai 10 untuk menenangkan diri, dan waktu awal pergi dari Walk away. walkway, pergi dari situasi yang memicu. konflik, dan setelah saya tenang baru saya berbicara dengan orang yang mencari kasih saya, dan kami sudah mampu mengatasinya karena marah yang berlebihan tidak ada gunanya. Kadang kita marah bukan untuk kalah, setelah tenang baru kita selesaikan
konfliknya. Oke, ayo tepuk hebat dulu kelompok 2. Tepuk hebat. Oke, dari yang disampaikan kelompok 2 ini tadi dapat emosi marah. Ketika marah kita bisa menggunakan roda call to 10 to cool off, menghitung sampai 10 untuk menenangkan diri dan walk away, pergi dari situasi yang memicu konflik. Oke, ayo tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1 silakan maju dan menyampaikan isinya. Ayo. Mudah. Melanjutkan. Nah, siapa ini yang memegang puzzle? Siapa yang membacakan? Nah, Listi pegang puzzle, kamu yang membacakan. Ayo. Silahkan ke depan. Nanti kita ice breakingnya di terakhir aja ya, biar semangat untuk menutup pembelajaran. Oke, silahkan. Ini. Perkenalkan dari kelompok mana? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Dengan anggota. dengan anggota Ima, Lauren, Najwa, Rizky, Sophia, dan Amen. Setelah puzzle tersusun, emosi yang kami dapatkan adalah emosi sedih, di mana anak tersebut sedang menangis. Rasa sedih bisa muncul karena beberapa hal. Dari pengalaman kami saat ada lomba dan kami kalah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap kalah. Jadi rasa sedih itu muncul dan terjadilah menangis. Dari hal tersebut, kami memilih roda pilihan call to 10 to call off, atau menghitung sampai 10 untuk menenangkan diri. Dengan cara begitu, perasaan kami lebih tenang, dan kami juga menerapkan go to another game atau mencari aktivitas lain untuk bisa menenangkan diri. Setelah mempelajari kelola emosi, setiap konflik ada jalan keluarnya. Sikap kita tidak mampu mengelola emosi kita, akan terus berlarut-larut dan itu sangat berbahaya. Dengan rumuskannya, terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Kita bisa melewatinya dengan senang. Oke, ayo tepuk hebat, tepuk hebat. Oke, kita simpulkan tadi emosi yang didapat adalah tadi juga sama tekniknya, mereka menghitung sampai 10 untuk menenangkan diri, kemudian mencari aktivitas baru untuk melupakan emosi yang kita lakukan. Oke, plus lagi, kembali duduk. Baik, next Ibu. Dari permainan puzzle ini siapa yang mengemukakan pendapatnya? Siapa? Kaila. Oke, silakan. Kesimpulan seluruh materi. Setelah belajar mengelola emosi, kami jadi paham bagaimana cara mengatasi sesuatu yang terjadi dalam keseharian. Walaupun banyak masalah, kita harus tetap tenang. Dan banyak cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan sesuatu bukan hanya dengan kekerasan, tetapi jadi stabilizer, jangan jadi termometer. Oke, tepuk hebat. Hebat. Oke, kita bacain di layar. Mengendalikan emosi adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan, yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oke, yang mau menyimpulkan semua pembelajaran kita dari awal siapa? Dara. Oke, silakan Dara. Kelompok 3 ini aktif-aktif ya. Mantap. Oke. Dari kesimpulannya, Pakai mic biar kedengaran. Oke. Dari kesimpulannya adalah kita harus mampu mengendalikan emosi kita, Bu, karena diri kita yang mengendalikan emosi dan perasaan kita sendiri. Oke, ayo tepuk hebat. Oke, ini simple dan jelas kesimpulannya. Iya, kesimpulannya kita harus mampu mengendalikan emosi kita harus menjadi stabilizer. Oke, next Ibu.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu ya. Menggunakan 7 jurus BK hebat. Di mana ya? Kita buka dulu videonya. Semua berdiri. Ikuti gerakannya nanti ya. Ayo ikuti semua, ikuti bergerak. Ini tepuk tangan ya, kiri kanan. Dan kuat. Tumbuh di lingkungan sehat. Dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Ayo tepuk tangan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Ayo tepuk tangan lagi. Desa hebat, sama guru, langkah hebat. Desa hebat, berjuang dia akan kuingat. Oke, hapus buat kita semua. Oke, kembali ke bangku masing-masing. Mungkin cukup sekian bimbingan kita pada sore hari ini. Ibu harapkan ke depannya kita semua mampu mengelola emosi kita. Marilah menjadi stabilizer, jangan menjadi termometer yang bisa dipanas-panasi lingkungan sekitar kita. Mungkin cukup sekian dengan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.